Malam ini kita sedang melakukan monitoring di beberapa SPBU di Kabupaten Jember dan kebetulan bensin mobil kita juga habis, jadi kita juga akan ikut mengantri di salah satu SPBU di Kabupaten Jember. Ini salah satu yang bisa kita lihat ya. Jadi antri BBM-nya kemungkinan lebih dari 1 kilo. Ini juga kita sedang melakukan monitoring di POM Kaliwates dan antrinya sampai Masjid Baitur Rahman itu ke belakang. Indomaret juga panjang banget antrinya. Ini nggak ada yang ngantri ya? Tapi di sana ngantrinya tuh dari sana. Oke, jadi ini kita lagi ada di POM Ajung. Kalau dilihat-lihat, sepertinya antriannya tidak seramai di pom-pom sebelumnya ya, tapi masih ada antrian. Jadi ini kita sekarang ada di POM Ajung dan kita mau coba masuk ke depan untuk cek dan tanya-tanya kepada warga dan juga orang yang ada di Pertamina. Yuk. Halo Mas, salam kenal. Saya Niha. Masnya dengan Mas? Ari. Mas Ari ya. Untuk sekarang ini sebenarnya yang menjadi masalah bukan karena BBM-nya langka, melainkan proses distribusinya yang terhalang oleh kendala yang ada di Ketapang. Orang kalau kata yang beli yang tadi sempat tanya-tanya itu katanya sekitar kurang lebihnya 30 menit sampai 1 jam kayaknya. Nah, kira-kira harapan Mas sebagai orang yang kerja di Pertamina di lapangan itu seperti apa? Ya semoga aja kedepannya ini sih semakin membaik terus lancar seperti yang kemarin-kemarin gitu aja sih. Soalnya dari kemarin alhamdulillah distribusi dari Surabaya sama Malang itu sih yang nyampe di sini. Oke. Jadi bisa teman-teman ketahui bahwa keterlambatan distribusi ini bukan disengaja, tapi karena ada beberapa penyebab. Salah satunya adalah terbatasnya akses di Ketapang dan juga tertutupnya akses di Gumitir. Nah, selain itu, Pertamina juga sudah mengambil kebijakan untuk mengambil suplai BBM dari Surabaya dan Malang, akan tetapi juga terdapat kendala di jalur Kelakah Lumajang karena terdapat perbaikan jembatan. Oleh karena itu, yuk kita cari salah satu orang yang ngantri di BBM di Ajung ini untuk kita tanya-tanya gimana sih perasaannya, feelingnya mengantri BBM pada malam hari ini. Yuk. Halo Mbak, selamat malam. Salam kenal Niha. Ngantri di sini dari jam berapa Mbak? Saya dari maghrib, pas maghrib di sekitar jam 6. Sekitar jam 6 itu menjelang maghrib. Sekarang kesibukannya apa sehari-harinya? Saya kesibukannya itu ngajar, jadi ya saya menyempatkan waktu untuk antri bensin. Nanti dibagi saat di rumah. Oh, dibagi di motor-motor di rumah. Di motor-motor di rumah. Oke. Nah, ini kan keterlambatan distribusi BBM sudah berlangsung ya sampai hari ini. Nah, kira-kira perasaan Mbak Dian sama Mbak Rizka sebagai salah satu orang yang mengantri itu gimana sih? Gimana ya? Dampaknya kan lebih banyak ke masyarakat ya Mbak. Iya, betul. Pasar-pasar jadi sepi sekarang. Terus yang waktunya kerja bisa telat karena ngantri BBM ya. Iya. Terus waktunya dibuat istirahat, besoknya kerja malah dibuat ngantri BBM juga ya. Nah, karena kan itu tadi cukup berdampak juga ya buat Mbak Rizka dan juga Mbak Dian. Harapannya nih ke depannya seperti apa? Ya, semoga cepat bisa kembali normal ya. Amin. Karena dampaknya ini banyak banget masyarakat yang kesusahan BBM ini ya, gak bisa melakukan aktivitasnya. Harapannya lebih baik lagi sih, lancar lagi kayak dulu gitu, gak gini-gini terus. Iya. Oke, jadi kita mau perjalanan ke SPBU selanjutnya karena di SPBU Ajung sudah tutup di jam 12 malam dan kita mau mencari SPBU yang masih buka. Selamat malam Pak Bagas, gimana kabarnya? Selamat malam, baik. Alhamdulillah baik. Oke, Pak Bagas kan bersama tim juga berpatroli akhir-akhir ini. Ya. Nah, kira-kira yang Bapak lihat di kondisi lapangan tuh seperti apa sekarang? Ya, kita dari Polres Jember semenjak munculnya fenomena
kepadatan antrian di berbagai SPBU yang ada di wilayah Kabupaten Jember, kita melakukan patroli yang pertama. Setelah itu kita juga berjaga mengatur kepadatan yang terjadi di simpul-simpul maupun di titik-titik antrian SPBU, baik itu SPBU yang ada di wilayah kota dan juga yang ada di pesisir ya. Dan menghimbau kepada seluruh masyarakat warga Jember yang ingin mengisi bahan bakar di berbagai SPBU. Saya menghimbau bahwa sejatinya BBM stok itu akan ada terus setiap hari. Namun kedatangannya terlambat karena disuplai dari wilayah Surabaya dan Malang saat ini yang membutuhkan estimasi waktu 10-12 jam dalam sekali distribusi. Nah, begitulah kondisi yang ada di lapangan, dan yang sedang dilakukan oleh pemerintah adalah terus berkolaborasi dan juga berkoordinasi dengan pihak Pertamina, pihak Polres Jember, dan juga OPD terkait. Selain itu terdapat kebijakan baru yang telah dikeluarkan oleh Gus Bupati Jember, yaitu sekolah dilakukan secara daring dan OPD yang tidak bersentuhan langsung dengan layanan masyarakat atau layanan publik bisa melakukan WFA ataupun work from anywhere. Dan kami menghimbau kepada seluruh masyarakat Kabupaten Jember untuk tidak panik buying karena suplai BBM akan terus ada. Dan kami menghimbau kepada seluruh masyarakat Kabupaten Jember untuk tidak panik buying karena suplai BBM terus ada namun sedikit terlambat. Dan untuk masyarakat yang menemukan penjual BBM eceran dengan harga yang tidak wajar bisa langsung melaporkan ke call center Polri di 110. Ikuti terus episode Sidak Guse, ojo lali moco solawat untuk menuju Jember baru, Jember maju, semua karena cinta.